Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Hari ini tuh hari Senin dan sekarang aku mau berangkat camping. Jadi background story-nya dulu deh. Ini super dadakan banget karena tadinya tuh rencana aku mau ke Oslo, mau ngerayain 17 Agustus gitu, mau upacara di sana sekalian sambil makan-makan karena biasanya ada food festival gitu, makanan Indonesia di sana sambil silaturahmi. Cuman gara-gara corona, akhirnya semuanya tuh batal, semuanya nggak ada. Acara-acara tersebut tuh ditiadakan. Yang ada cuma upacara bendera sih, cuman itu dihadiri oleh staff-staff KBR-nya doang. Jadi yang lain kalau misalkan mau ngelihat upacaranya, itu ada kayak upacara bendera online gitu. Nah, tapi aku tuh udah terlanjur ngambil cuti gitu 1 minggu dari tempat kerja aku. Karena aku ada waktu kosong, akhirnya kita mau ke Geiranger, camping di situ 1 malam. Terus kita mau ke Flom, adalah kayak suatu desa wisata gitu. Terus habis dari Flom kita balik ke Ålesund. Begitulah kira-kira rencananya. So, let's get going. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Hal yang paling aku suka dari road trip di Norway itu karena pemandangannya sepanjang jalan tuh juga udah bagus banget. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai di tujuan buat nikmatin pemandangan, karena sepanjang perjalanan pun itu tuh kayak udah bagian dari objek wisatanya gitu loh. Jadi nggak pernah bosan sih selama di perjalanan karena pemandangannya tuh oke banget. Nah, jadi sekarang aku udah ada di ferry-nya dan kita bakal naik ferry sekitar 10-15 menit gitu dari Ålesund atau dari Stockholm tadi ke Eidsnes, baru habis itu ke Geiranger. Nah, terus tadi pembayaran ferry-nya agak berbeda sih. Biasanya kalau misalkan sebelum coronavirus, kalian tahu nggak sih yang mesin edisi, yang mesin-mesin kalau misalkan kalian pakai kartu debit atau kartu kredit terus mau bayar gitu, itu kan ada mesinnya tuh. Kalau kemarin-kemarin ada petugasnya yang nyamperin mobil satu-satu atau berdiri di depan pintu masuknya ferry, terus kita tinggal tap kartu kredit atau kartu debit kita ke situ gitu kan. Nah, sekarang setelah corona, jadi kayak plat mobilnya tuh kayak cuma difotoin satu-satu oleh petugasnya, habis itu baru deh nanti fakturnya dikirim ke alamat masing-masing gitu sesuai dengan plat mobil yang tertera. Jadi lebih aman sih, mengurangi kontak dengan manusia juga kan. Travelingnya hari Senin dan ini minggu pertama orang balik sekolah, balik kerja, jadi jalanannya sepi, bener-bener cuman kita doang satu mobil dari tadi jalan. Tadi di ferry juga sepi banget dan kalian bisa lihat ini aku sendirian di tengah jalan. I love the cold into my warm hand in the sun. Halo, hai. Ini kita lagi berhenti di tempat pemberhentian gitu. Dan kalau misalkan mau hiking bisa banget dari sini. Dari sini jalannya naik ke atas. Cuman aku nggak mau hiking ke gunung itu. Nah, kalau misalkan mau hiking di Geiranger itu sebenarnya banyak banget ada pilihan gunungnya. Sesuaiin aja sama kemampuan masing-masing dan sesuaiin sama waktunya. Kalau misalkan kalian waktunya terbatas, mungkin pilih gunung yang lebih pendek. Cuman kalau kalian emang mendedikasikan 1 hari buat hiking, bisa ke gunung yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi tenang aja, dimanapun gunung yang dipilih itu semuanya pasti pemandangannya tuh bagus-bagus. Ya udah sih, sekarang kita mau lanjut perjalanannya.
Nah, sekarang aku lagi berhenti di Ernestwingen atau The Eagle Road. Kalau misalkan kalian nonton di vlogku sebelumnya, sebenarnya tahun lalu aku juga kesini. Dan tahun lalu itu kan aku kesininya bulan sekitar April gitu, di awal-awal spring. Jadi nggak begitu hijau gitu ya pemandangannya. Sekarang karena lagi summer, jadi lagi hijau-hijaunya, lagi bagus-bagusnya. Tapi Geiranger menurutku selalu bagus sih di kapanpun itu. Kalau misalnya di awal spring itu lagi banyak-banyak salju gitu kan di puncak-puncak gunungnya sama di sekitaran jalannya. Cuman sekarang lagi summer jadi semuanya hijau. Nah, jadi sekarang aku udah nyampe di Geiranger campingnya, dan kebetulan karena udah kesorean banget kita nyampenya, jadi hari ini bener-bener cuma masang tenda, habis itu istirahat, sama sambil keliling-keliling di tempat campingnya aja sih. Tenda kita buat tidur, dan ini banyak RV gitu yang parkir di sini juga. Jadi emang kalau misalnya orang mau ke Geiranger, salah satu tempat yang paling oke sih buat camping karena bener-bener di depan Geiranger Fjordnya banget gitu. Nah, jadi ini kan tempat campingnya. Sebenarnya di bagian resepsionisnya tuh juga ada sih kayak mini swalayan gitu, cuman gak lengkap. Nah, cuman kalau misalnya kalian jalan keluar sedikit aja di sini, ini tuh ada Yoker, ada supermarket gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau beli-beli apapun di situ ada kayak apa ya, kayak Indomaretnya gitulah. Cuma sekarang udah tutup karena udah jam 8. Hari pertama camping dan menyenangkan sekali. Aku suka banget tempat campingnya. Nggak tahu sih apakah ini di seluruh Norway kayak begini atau kebetulan aku dapat tempat yang lumayan oke. Jadi camping groundnya tuh bener-bener lengkap banget fasilitasnya. Ada wifi-nya, yang paling penting dong. Terus ada kamar mandi. Jadi ini toilet buat cewek, ada tempat buat mandinya juga, dan ini ada kodenya gitu. Jadi nggak semua orang bisa masuk. Nanti kodenya tuh dikasih pas di resepsionis pas kita bayar gitu. Ada shower, terus ada tempat buat bilas gitu, cuci muka, gosok gigi kayak gitu. Bahkan ada mesin cuci juga kalau buat yang mau camping lama terus butuh cuci baju, itu juga ada. Terus juga ada listriknya, jadi kalau misalkan mau nyolok-nyolok apapun itu mereka juga ada kayak soketnya gitu. Selain itu juga ada fasilitas buat yang pakai RV, kayaknya standar camping ground gitu deh, ada dikasih selang gitu buat ngisi air. Terus ada colokan khusus buat mobil RV dan segala macam. Nah, buat yang penasaran berapa aku bayarnya tuh sekitar 220 kroner. Itu buat mobil sama tendanya doang. Terus per orang itu 40 kroner gitu. Eat a burrito in the morning with this kind of view. Jadi sekarang kita ini lagi naikin tangga, jalan di sepanjang The Waterfall Trail. Jadi trail ini atau tangga-tangga ini jalannya itu dibuat mengikuti arus dari waterfallnya gitu, air terjunnya. Jadi pemandangannya bagus banget dan aku harap kalian dengar suaraku karena air terjunnya berisik banget. Dan aku nggak tahu sih apakah ini karena COVID-19 atau emang ini hari Senin dan orang-orang udah selesai liburan, atau karena ini juga masih pagi. Cuman dari tadi tuh sepi banget, yang lewat tuh cuman 3 rombongan. Jadi bener-bener kayak milik pribadi gitu loh.
Ya ampun, ini bayangin ya kalian punya rumah di sini, pemandangannya Geiranger ini cakep banget. Jadi ini tempat aku camping semalam, view-nya pure. Pokoknya recommended banget deh Geiranger camping. Jadi sekarang kita mau nge-rental kayak gitu di sini, di tourist information-nya. Kalau misalnya kalian mau sightseeing juga bisa sih di tourist information-nya sini. Ini dia kayak centernya. Jadi formulir yang tadi kita udah isi dibawa ke sini. Terus ya udah, tinggal ambil kayaknya, main kayak deh. Camping hari pertama di Geiranger udah selesai. Sekarang saatnya kita mau menuju ke Vlom. So, I'll see you in Vlom. Bye-bye.